Dua legenda sepak bola dunia baru saja selesai bertarung. Dan salah satu harus pulang dan salah satu masih bertahan. Ronaldo akhirnya menunjukkan bahwa Portugal masih melaju di Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis, comeback luar biasa Portugal atas Kroasia 2-1 membuat seluruh mata pecinta sepak bola tertuju pada Ronaldo. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, kita akan review match pertandingan yang baru saja berlangsung, di mana di babak 32 besar yang mempertemukan Portugal menghadapi Kroasia dan sekaligus mempertemukan dua legenda Ronaldo versus Luka Modric. Mari kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video Papatola Football. Jadi kalau ada satu pertandingan yang menggambarkan bahwa sepak bola adalah drama tanpa naskah, maka duel yang barusan berlangsung menjadi salah satu contoh. Bagaimana Ronaldo memimpin pasukan Portugal dan juga Luka Modric memimpin Kroasia. Dan di pertandingan adu gengsi dua mantan rekan ini, mereka benar-benar mengeluarkan semua kemampuan terbaik untuk bisa menjadi pemenang. Pertama, kalau kita lihat Portugal begitu dominan dalam penguasaan bola, tapi Kroasia begitu sabar untuk menguasai ruang dan bisa menghindari celah dari taktikal yang dimainkan oleh Roberto Martinez. Pelatih Portugal Roberto Martinez masih tetap setia dengan pakem formasi struktur 4-3-3 yang sewaktu-waktu mereka rubah menjadi 3-2-5, di mana Diogo Costa menjadi penjaga gawang yang harus tampil berjibaku untuk menahan serangan-serangan Kroasia. 4 back diisi João Cancelo, Veiga, Antonio da Silva, dan juga Nuno Mendes. Di lini tengah, Roberto Martinez mempercayakan kepada Vitinha, Jones, dan juga Bruno Fernandes. Sementara aksi dari Rafael Leo, Cristiano Ronaldo, dan Pedro Neto benar-benar menjadi trisula di depan yang sangat merepotkan pertahanan Kroasia. Respon strategi tersebut, pelatih Kroasia Zlatko Dalic tetap mempertahankan filosofi Kroasia yang memakai 4-3-3 yang sangat fleksibel dan berubah menjadi 4-1-4-1 ketika mereka bertahan. Dan Luka Modric masih menjadi andalan untuk menguasai lapangan tengah sekaligus menjadi otak permainan dari Kroasia yang dibantu oleh Mateo Kovacic dan juga Petr. Dan di lini depan, Perisic serta Stanisic yang begitu menyerang melalui dua sisi lapangan. Dan menariknya Sobat Papatola, kalau kalian saksikan ya, sejak awal justru Portugal yang menguasai bola, mendominasi, tapi tidak punya peluang bersih. Kenapa hal tersebut terjadi? Kalau menurut pandangan Papatola, karena Kroasia sama sekali tidak terpancing melakukan pressing tinggi. Jadi mereka memilih bertahan di medium block, kemudian lini tengah mereka sangat rapat sehingga Vitinha, Bruno Fernandes, dan juga Neves sangat-sangat kesulitan untuk menerima bola di area hell space. Artinya Portugal terlalu sering mengalirkan bola ke sayap. Dan crossing demi crossing yang dilakukan oleh Portugal itu yang diinginkan oleh Kroasia. Karena mereka selalu mudah untuk mematahkan crossing-crossing tersebut. Karena ada duet Gvardiol dan Sutalo yang begitu dominan dalam duel-duel bola udara. Jadi statistik Portugal terlihat dominan tapi sangat tidak steril, dan itulah kelemahan Portugal sepanjang turnamen ini. Ball possession yang tinggi tapi progresi vertikal berjalan sangat lambat. Di babak pertama Dalic menang dalam pertarungan taktik dan Portugal akhirnya harus tertinggal 1 gol di mana Perisic menghukum kepanikan Portugal di menit 23. Dan kejadian gol ya atau proses gol tersebut di mana Stanisic melakukan overlap dari sisi kanan, melakukan cross mendatar dikirim ke depan gawang, dan di sana Perisic muncul dari blind side pertahanan Portugal dan Diogo Costa terlalu cepat untuk naik. Dengan tenang dia menyontek bola dan Portugal tertinggal 0-1. Jadi sekali lagi kelemahan Portugal ketika menghadapi crossing cepat dari si sayap membuat mereka harus merasakan kebobolan terlebih dahulu. Dan di sini Renato Veiga kehilangan orientasi terhadap Perisic mengakibatkan Perisic bisa muncul dari blind side ya.
Tapi bagaimana respon dari Roberto Martinez sewaktu timnya tertinggal 1 gol? Inilah yang membuat Roberto Martinez menjadi salah satu pelatih yang sangat spesial. Dia justru membuat keputusan yang besar. Dia tarik Bruno Fernandes, dia tarik Vitinha, dia tarik Neto, dan juga dia gantikan Cancelo sekaligus, ya, 4 pemain. Dan masuklah Conceição, Bernardo Silva, Nelson Semedo, dan juga Gonzalo Ramos. Dan ini yang merupakan perubahan wajah Portugal di babak kedua setelah mereka tertinggal. Mereka bermain jauh lebih tenang dan lebih vertikal. Dan Leao sekali lagi diberi kebebasan, ya, untuk melakukan duel 1 lawan 1. Dan Conceição terus menusuk dari sisi kanan. Ramos lebih aktif membuka ruang dibanding Ronaldo. Tempo yang dimainkan Portugal langsung meningkat. Dan terbukti akhirnya pada menit 66 ketika Vega dijatuhkan oleh Nikola Vlasic di dalam kotak penalti. Dan kemudian wasit menyatakan terjadi pelanggaran setelah meninjau VAR. Dan di situ semua mata tertuju pada Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Karena suasana stadion yang begitu panas, Ronaldo membawa, kemudian dia dengan tekanan, tapi justru Ronaldo tenang sewaktu melakukan tendangan penalti. 1-1, dan ini menjadi catatan sejarah. Lagi-lagi Ronaldo mencatat sejarah bahwa ini adalah gol pertama sepanjang karirnya di fase gugur Piala Dunia. Jadi sebuah catatan yang melengkapi koleksi rekor luar biasa Ronaldo lagi-lagi tercipta di Piala Dunia 2026. Dan kejelian dari Roberto Martinez sewaktu memasukkan Ramos dan tetap memberikan kebebasan untuk Leao bergerak di sisi kiri, inilah yang menjadi pembeda Portugal. Bagaimana Leao kan sempat melakukan satu placing, tapi tendangannya menghantam mister gawang. Tapi sewaktu dia mengirim crossing melengkung yang sangat presisi, di situ ada Gonzalo Ramos yang membaca ruang antara 2 bek dan sundulannya mengarah ke pojok gawang Kroasia. Portugal comeback, Portugal berbalik unggul 2-1. Hampir saja terjadi ketika di detik-detik terakhir, ya, injury time. Saat semua orang mengira pertandingan akan selesai, terjadi drama yang luar biasa di mana Kroasia mencetak gol menyamakan kedudukan. Di saat semua supporter Kroasia bersorak gembira, namun ada informasi dari ruang VAR dan teknologi sensor di bola mendeteksi adanya sentuhan tipis Igor Matanovic sebelum bola sampai pada Mario Pasalic yang sudah berada dalam posisi offside. Gol dianulir dan keputusan ini tentu memicu protes keras. Sampai-sampai supporter Kroasia melakukan lemparan botol ke arah lapangan. Tentu mereka sangat kecewa berat, tapi berdasarkan aturan main dan juga FIFA sudah menyatakan keputusan tersebut sepenuhnya objektif karena didukung oleh teknologi sensor bola. Apa yang menarik dari pertandingan baru saja berlangsung sobatku, di mana kita melihat 2 legenda hidup, Ronaldo dan Luka Modric. Dan ini merupakan last dance, ya, atau tandingan terakhir mereka di ajang sebesar Piala Dunia 2026. Sobat-sobat Papatola, secara taktikal, ya, kemenangan Portugal adalah bukti dari keberanian Roberto Martinez untuk mengubah struktur permainan setelah mereka tertinggal. Jadi pergantian pemain sekali 4 orang itu menunjukkan bagaimana Martinez punya banyak plan, ya, punya banyak planning. Tidak hanya 1 atau 2, tapi mungkin 3-5 planning dia ketika Portugal dalam situasi tertinggal. Jadi secara ini bukan hanya kemenangan Portugal, tapi juga memperlihatkan peralihan generasi Portugal yang sangat bagus. Dari Ronaldo yang mampu menjadi penentu di momen krusial, muncul Leao, dan juga muncul juga pemain baru lainnya, Ramos, yang sekaligus menjadi pahlawan kemenangan bagi Portugal di pertandingan menghadapi Kroasia. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, ya. Jadi bagi pendukung Portugal, khusus fans Ronaldo, tentu kemenangan ini sangat, tapi harus waspada karena pertandingan berikutnya di babak 16 besar akan menghadapi Raja Eropa Spanyol. Seperti kira-kira nanti pertandingan tersebut, Papatola akan buat lagi pada video preview. Namun untuk pertandingan ini, dari
taktikal ya, secara struktur permainan Kroasia sebenarnya sudah tampil sangat baik. Mereka punya blok pertahanan yang disiplin, lini tengah mereka mampu mengontrol tempo pertandingan, kemudian serangan baliknya sangat efektif. Bukti bagaimana Perisic, Modric, dan Kovacic berkali-kali membuat Portugal repot dan panik ketika menghadapi serangan counter attack dari Kroasia. Tapi memang sayangnya Kroasia gagal mempertahankan konsentrasi mereka pada menit-menit akhir dan itu terlihat sepertinya sudah mulai lelah ya, keletihan fisik, dan terlihat juga akibat mereka harus juga menghadapi Ramos dan Leo yang terus-menerus membuat garis pertahanan Kroasia bisa ditembus. Sobat-sobatku, bagi kalian yang punya pendapat lain atau opini lain mengenai pertandingan Portugal menghadapi Kroasia, berikan komentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Papatola Football. Sampai jumpa lagi di video review match berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.